Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatit Widyaningrum. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan mempresentasikan materi tentang virus. Yang pertama yaitu sejarah dan ciri-ciri virus. Kedua, struktur tubuh virus. Ketiga, klasifikasi virus. Keempat, reproduksi virus. Kelima, peranan virus. Dimulai dari sejarah virus. Yang pertama ya pada tahun 1883 yaitu Adolf Mayor. Percobaan diawali dari munculnya penyakit mozaik pada daun tembakau. Yang kedua pada tahun 1892 yaitu Dmitri Ivanovich menyimpulkan adanya partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos saringan yang menularkan penyakit. Pada tahun 1935, yaitu Wendell M. Stanley berhasil mengkristalkan TMV. Pada tahun 1899, yaitu Martinus W. Boyjoring, penyebab bercak kekuningan pada daun tembakau. Ciri-ciri virus. Yang pertama, seluler. Yang kedua, berukuran sangat kecil. Yang ketiga, hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA dan DNA. Keempat, tubuh terdiri atas kepala, kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Kelima, virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup lainnya, seperti sel hidup pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Keenam, virus tidak dapat membelah diri. Struktur tubuh virus. Kepala virus. Kepala virus. Di dalam kepala virus terdapat DNA dan RNA, kapsid. Lapisan berupa rangkaian kopsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Virion, bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, DNA atau RNA. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Bentuk-bentuk virus. Kalian bisa perhatikan sendiri, dimulai dari polihedral, bola, dan bentuk T. Klasifikasi virus. Yang pertama, taksonomi. Ketiga, materi genetik. Ketiga, organisme yang diserang. Taksonomi. Dalam pengelompokan virus, karakter yang diamati antara lain kisaran inang, eukariot atau prokariot. Ciri morfologi virus, berkapsid dan tidak berkapsid, dan sifat asam nukleat genom, DNA atau RNA, berantai tunggal atau ganda, positif atau negatif, panjang ekor phage. Materi genetik. Pertama, virus DNA. Materi genetiknya berupa asam nukleat berbentuk rantai ganda terpilin. Yang kedua, DNA akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan juga akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. mRNA akan mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus. Kemudian DNA dan protein virus mengonstruksikan diri menjadi virus-virus baru. mRNA membentuk enzim lisozim sehingga sel inang lisis atau hancur. Yang kelima, yang termasuk virus DNA antara lain Adenoviridae, contohnya Adenoviridae. Parvoviridae, contohnya virus papiloma manusia. Parvoviridae, contohnya parvovirus. Poxviridae, contohnya virus cacar.
Yang kedua yaitu virus RNA. Yang pertama, materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak terpilin. Jika tadi virus DNA itu terpilin, sedangkan RNA tidak terpilin. Yang kedua, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi RNA ke DNA dan akhirnya membentuk DNA. DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, menyisip ke DNA. Inang kemudian membentuk mRNA. mRNA akan mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus untuk membentuk virus-virus baru, yang termasuk kelompok virus RNA antara lain Pissornaviridae, contohnya virus polio dan hepatitis A. Tigoviridae, contohnya virus rubella. Flaviridae, contohnya virus demam kuning dan virus hepatitis C. Berdasarkan organisme yang diserang, pertama virus bakteri, bakteriofage. Yang kedua virus tumbuhan, yang ketiga virus yang menyerang hewan, yang keempat virus yang menyerang manusia. Untuk materi selanjutnya yaitu reproduksi virus. Siklus litik. Siklus litik adalah reproduksi virus yang pada akhirnya siklus menyebabkan kospeslisis, pecah. Kalian bisa lihat sendiri struktur-strukturnya ada dalam gambar. Kemudian siklus litik, ciri-cirinya reproduksi terjadi dalam 5 tahapan, yaitu tahap pelekatan, adsorpsi. Fage menempel pada reseptor atau bagian tertentu dari pemurkaan bakteri. Tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus daging dan membran sel inang. Tahap sintesis, eklifase, tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Tahap pematangan, pada tahap ini terjadi akumulasi antara DNA fage dan kapsid dan menghasilkan ratusan partikel virus virion. Tahap pelepasan, pada tahap ini dinding sel inang rusak sehingga sel inang pecah, lisis. Kemudian partikel-partikel fage lepas dan sel inangnya mati. Oke, materi selanjutnya siklus lisogenik. Pada siklus ini replikasi fage tidak langsung menghasilkan virus baru. Fage mengalami kondisi tidak aktif dalam melakukan replikasi, masa laten. Selama siklus lisogenik, sel inang tidak mengalami lisis, mati. Siklus lisogenik, tahap yang terjadi pada siklus ini antaranya tahap pelekatan, absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan pelepasan. Pada tahap siklus lisogenik, ini terdapat tahap tersendiri yang disebut tahap penggabungan. Tahap penggabungan adalah masyarakat tahapan di mana terjadi penggabungan penyisipan DNA virus yang disiapkan merupakan DNA profage, DNA tidak aktif. Pada saat bakteri melakukan proses reproduksi dengan membelah diri, DNA bakteri akan membentuk salinan dengan cara replikasi. Ketika proses ini terjadi, bakteri membentuk DNA-nya sendiri dan salinan profage. Hal ini menyebabkan setiap hasil dari reproduksi bakteri ini akan mengandung DNA bakteri dan DNA virus, semua sel. Peranan virus. Peranan yang menguntungkan. 1. Membuat vaksin. Beberapa contoh vaksin ini antara lain vaksin MMR, measles, mumps, rubella, berfungsi sebagai pencegah penyakit cacar air gondokan campak. OPV, oral polio vaccine, berfungsi sebagai pencegah sakit polio. HZV, varicella zoster vaccine, berfungsi mencegah penyakit cacar air. Yang kedua, pembuatan pelawan racun, antitoksin. Ketiga, pelemahan bakteri. Keempat, pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Peran negatif. Yang pertama, virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang manusia antara lain HIV, virus H5N1, penyebab flu burung, virus Ebola, dan sebagainya.
Virus pada hewan. Virus yang menyerang hewan antara lain penyakit kuku mulut, foot and mouth disease, penyakit rabies, penyakit tetelo, avian influenza. Yang ketiga, virus pada tumbuhan. Virus yang menyerang tumbuhan antara lain Cucumber mosaic, Ben mosaic virus, sugarcane mosaic virus, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.